Selamat pagi pemirsa. Pendidikan merupakan satu dari tiga sula pemberantasan korupsi selain pencegahan dan penindakan. Pendidikan seharusnya menjadi benteng yang kokoh untuk menjaga integritas generasi penerus bangsa agar menjauhi korupsi. Namun realita yang terjadi justru sebaliknya. Aksi korupsi di universitas kembali terdengar. Kali ini Rektor Universitas Udayana Bali terseret kasus suap. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Rabu 15 Maret 2023 dengan tema Pendidikan Berkubang Korupsi bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Wakil Ketua Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Kita sehat, tapi melihat dunia pendidikan kita kelihatannya masih sakit dan kelihatannya menular ya. Karena dulu belum terlalu lama ada kejadian di Lampung, sekarang di Bali ya. Ya, tampaknya kita tidak boleh terlalu terkaget-kaget lagi untuk kedepannya ya. Karena hal ini bukan hanya akan terjadi kemarin, hari ini, tapi ke depan masih akan kita lakukan, kita akan hadapi. Sehingga yang terpenting sekarang adalah bagaimana penindaklanjutan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Baik, sebelum kita bicarakan itu lebih jauh, Mas Arief dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini terkait dengan rancangan undang-undang, saya lupa ya kepanjangannya apa Mas, tapi PRT-nya. Rumah tangga, pembantu rumah tangga. Pekerja rumah tangga sekarang. Ya. Nah ini katanya ada babak baru RUU PPRT. Maksudnya ini apa nih Mas Arief? Sudah satu langkah lagi dibawa ke Bamus ya untuk menyepakati RUU ini dibawa ke rapat paripurna. Jadi ya ini merupakan salah satu indikator yang bagus bahwa parlemen telah melihat bahwa pekerja rumah tangga ini merupakan salah satu elemen yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita semua dan kita harus menghormati mereka dan melindungi mereka. Jadi ini tidak lama lagi akan jadi undang-undang atau seharusnya bagaimana? Ya, karena apabila seluruh fraksi yang ada di parlemen menyetujui dan tidak ada beberapa pasal krusial yang akan mengganggu berbagai macam kepentingan politik, saya pikir ini harusnya mulus. Oke. Ya, kalau kita melihat proses ini harusnya tidak lama lagi kita akan lihat undang-undang itu ya Mas ya. Dan lagi pula kan isi dari undang-undang PPRT ini tidak tidak semenakutkan misalnya rancangan undang-undang perampasan aset begitu ya Mas Arief ya. Yang kelihatannya mungkin sebagian dari pembuat undang-undang agak enggan begitu ya. Tidak untuk harus khawatir itu dia. Kita akan lihat tidak lama lagi ada undang-undang PPRT. Kita tinggalkan berita itu ke berita selanjutnya. Ini terkait dengan isu ada dugaan tindak pidana pencucian uang yang sempat disebutkan oleh PPATK. PPATK membantah isu transaksi 300 triliun rupiah. Ini artinya maksudnya tidak ada, jumlahnya tidak sebesar itu, atau maksudnya bagaimana nih Mas Arief? Ini saya sangat percaya bahwa ini harus diklarifikasi karena yang pertama kali mencetuskan hal ini adalah Menko Polhukam. Jadi ya saya pikir klarifikasi tentang elemen-elemen apa yang mereka perhitungkan sebagai kerugian negara atau potensi kerugian negara itu benar-benar harus dielaborasi lebih lanjut karena kita kan sudah menghadapi beberapa episode dalam beberapa waktu belakangan ini tentang kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan, khususnya dalam hal ini adalah pajak dan bea cukai, dan ini merupakan salah satu momentum untuk kita gunakan agar seharusnya yang harus ditempatkan pada posisi yang terang benderang itu harus dijelaskan karena jangan sampai korbannya adalah animo masyarakat untuk taat bayar pajak dan lain-lain. Ya, apalagi ini bulan kita melaporkan pajak ya, Mas Arief ya, sampai akhir Maret, dan juga supaya kemudian kepercayaan kepada PPATK juga masih bisa terjaga begitu ya Mas Arief ya. Itu paling penting. Karena kalau tidak ya nanti desas-desus, rumor, konspirasi berkembang lagi. Karena ini datanya dari PPATK. Dari PPATK. Kita tunggu nanti kejelasan lebih lanjutnya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya. Ini kalau ternyata benar, wah ini menyedihkan sekali. Wakil Menteri Hukum dan HAM dilaporkan IPW ke KPK. Konon katanya ada dugaan gratifikasi. Ini bagaimana Mas Arief? Sekali lagi ini juga satu hal yang harus harus diklarifikasi dan harus ditindaklanjuti secara hukum karena ini bukan main-main. Wakil Menteri Kumham ini merupakan seorang
tokoh sentral dalam berbagai macam penggodokan legislasi, khususnya yang berasal dari usulan pemerintah, dan beliau memiliki reputasi yang sangat baik sebagai seorang pendidik, sehingga dalam kesempatan ini kalau ini dibiarkan begitu saja tanpa sebuah proses pembuktian atau proses hukum yang proper gitu ya, dua hal: nama baik beliau dan integritas dari lembaganya. Jadi itu merupakan salah satu hal yang kita harus selamatkan melalui proses. Oke, kita ikuti nanti ya perkembangannya seperti apa, karena ini kan sudah dilaporkan, harusnya sih diperiksa begitu ya Mas Arief ya. Dan dari hasil pemeriksaan kita akan tahu apakah benar ada dugaan itu atau tidak, supaya kemudian terang benderang. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi judul Pendidikan Berkubang Korupsi. Biasanya yang disebut berkubang itu kerbau masuk ke dalam lumpur atau sesuatu yang kotor. Kalau begitu, apakah artinya pendidikan kita bisa kita katakan sekarang sudah sangat kotor, atau maksudnya ini adalah kasus-kasus yang insidentil? Bagaimana Mas Arief? Kita memang tidak boleh melakukan generalisasi ya. Wartawan itu kan harus bergerak berdasarkan fakta dan data yang akurat, sehingga menggeneralisasi itu salah satu hal yang diharamkan lah buat kita. Salah satu hal yang saya percaya adalah korupsi itu pada dasarnya ada di berbagai macam sendi-sendi kehidupan, apalagi hal-hal yang terkait dengan dana publik dan hal-hal yang terkait dengan pelayanan publik, sehingga pendidikan, kesehatan itu juga merupakan salah satu hal yang tidak terlepas dari pelayanan publik, sehingga salah satu hal yang kita akan temukan ke depan dari dunia pendidikan adalah ya kasus-kasus seperti ini. Nah, masalahnya sekarang kalau kita lihat siapa yang melakukan korupsi dan apa yang menjadi latar belakangnya, apakah ini by greed atau by need, itu kan merupakan salah satu hal yang tampak terlihat gitu ya. Seorang rektor, ya beda dengan misalnya seorang guru di pedalaman dengan gaji yang sangat-sangat kecil. Dia misalnya mengutip iuran atau secara tidak resmi dari murid-murid karena memang kebutuhan gitu ya. Tapi ini saya pikir karena keserakahan. Jadi sekali lagi kita tidak perlu terkaget-kaget sama situasi ini. Orang-orang serakah di Indonesia itu masih banyak. Dan saya pikir kita perlu melakukan berbagai macam investasi untuk hal ini, dari mulai pendidikan nilai-nilai di rumah sampai di pelaksanaan penegakan hukum. Masalahnya Mas Arief, ini kan kejadian di Bali ini kan tidak lama setelah di Lampung. Mungkin cara korupsinya tidak terlalu sama persis, tapi memang ada pengawasan yang kurang, integritas yang kurang, dan ini kan di dunia pendidikan yang harusnya adalah digugu dan ditiru. Kita bilang guru, apalagi kalau dia guru besar, ini harusnya tidak terjadi. Apakah kemudian langkah-langkah koreksinya sudah dilakukan? Langkah-langkah prevensi untuk melakukan pencegahan hal serupa terjadi juga sudah dilakukan? Kita akan bahas itu. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 15 Maret 2023, Pendidikan Berkubang Korupsi. Pendidikan berkubang korupsi. Berada di barisan terdepan, pendidikan semestinya menjadi benteng yang kokoh untuk menjaga integritas generasi penerus bangsa untuk mematri budaya anti korupsi. Namun, realita yang terjadi justru sebaliknya. Kabar pilu kembali datang dari dunia pendidikan setelah Rektor Universitas Lampung, Karomani, terseret suap penerimaan mahasiswa baru. Kini kasus yang mirip terungkap di Universitas Udayana. Kejaksaan Tinggi Bali telah menetapkan Rektor Unut Inyoman Gede Antara sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana sumbangan pengembangan institusi atau SPI mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018 sampai 2020.
Kasus terbaru ini semakin menegaskan tercorengnya integritas institusi pendidikan yang ternyata juga terkapar akibat virus korupsi. Kasus yang membuat mata publik kembali terbelalak bahwa dunia pendidikan tidak bisa terhindar dari kubangan perilaku korupsi. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan selayaknya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, bukan malah justru ikutan sebagai pelaku korupsi. Sejatinya mereka para penanggung jawab lembaga pendidikan steril dari perilaku lancung rasuah. Korupsi yang terjadi di dunia pendidikan menjadi persoalan sangat serius. Sejatinya merekalah yang harus mengajarkan moral dan kejujuran bagi generasi muda dan calon pemimpin masa depan bangsa ini. Tetapi sayang, harapan itu seakan semakin jauh dari kenyataan. Praktek korupsi di dunia pendidikan terjadi masif dan terstruktur, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pelakunya pun dilakukan guru hingga rektor. Dari urusan penyelewengan dana bantuan operasional nasional hingga perkara suap masuk perguruan tinggi. Dari catatan Indonesia Corruption Watch mengungkapkan negara merugi 1,6 triliun rupiah dari korupsi di sektor pendidikan sepanjang 2016 sampai September 2021. Korupsi terbanyak yaitu korupsi pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang atau jasa non-infrastruktur seperti pengadaan buku, arsip sekolah, meubler, perangkat TIK untuk e-learning, pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas pendidikan, dan lainnya. Jika melihat realita ini, miris rasanya mengetahui dunia pendidikan harus berkutat dengan oknum yang menjadikannya ladang untuk mengeruk keuntungan bagi individu, kelompok, atau golongan tertentu. Fenomena yang membuat pendidik bisa kehilangan wibawa untuk menanamkan moral kejujuran sebagai fondasi sikap anti korupsi, teladannya kehilangan legitimasi. Seperti pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bagaimana seorang pendidik akan mengajarkan kepada peserta didik mengajarkan integritas hal terkecil seperti tidak menyontek, sedangkan mereka juga terbukti melakukan praktek korupsi? Untuk itulah, persoalan korupsi di sektor pendidikan harus menjadi prioritas. Kalau pendidikan saja sulit diberantas, jangan harap upaya pemberantasan korupsi di sektor lain akan lebih baik, karena pendidikan merupakan tulang punggung sebuah bangsa. Bangsa yang maju ialah bangsa dengan pendidikan yang kuat. Pendidikan merupakan fondasi sekaligus tiang kemajuan bangsa. Jangan bermimpi bangsa ini akan terbebas dari kubangan korupsi jika sektor pendidikan tidak bisa terbebas dari praktek korupsi, suap, dan penyelewengan anggaran. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Mas Arief, kita mau coba bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan. Pak Cecep, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Rian. Ya, Pak Cecep, ini kejadian di Bali tidak lama setelah kejadian di Lampung. Dan pada waktu itu kejadian di Lampung, banyak orang mengatakan untuk saat ini sebaiknya dihentikan dulu jalur mandiri untuk penerimaan mahasiswa baru. Tapi kan ternyata tidak ya, dan ini ada kejadian lagi. Dan sekarang orang makin banyak yang mengatakan tutuplah jalur mandiri itu. Apakah itu bisa menjadi solusi, Pak, untuk menghindari perilaku korup di perguruan tinggi? Kalau menurut Anda seperti apa, Pak Cecep? Ya, terima kasih. Selamat pagi buat semua. Pertama kita tentu prihatin ya, perguruan tinggi yang mestinya jadi benteng moral, ternyata ada kasus-kasus seperti ini ya di beberapa daerah ini. Nah, saya melihat bahwa dan konsisten mestinya kita jalur mandiri yang seperti sekarang itu sebaiknya ditutup saja, permanen ya. Dan dibuka jalur mandiri yang sifatnya afirmatif, yaitu untuk kelompok-kelompok masyarakat rentan yang justru itu perlu disubsidi, dibantu oleh pemerintah.
Jadi ini juga tanggung jawab pemerintah ya, ketika membuka PTN, artinya pemerintah harus konsekuensi dengan standar-standar pendidikan tinggi, termasuk standar pembiayaan. Ya, jangan lagi dibebankan kepada masyarakat ya dengan beban yang berat. Sebab begini juga ya, jalur mandiri yang model sekarang ini sebetulnya itu diskriminatif bagi mereka yang lulus di jalur mandiri misalnya, terus kemudian dengan biaya yang sedemikian besar itu kan nggak mungkin dia masuk. Ya makanya lebih baik jalur mandiri itu dirubah polanya dengan jalur afirmatif. Nah, jalur mandiri yang model mahal sekarang ini yang komersialisasi itu ditutup saja permanen. Karena pendidikan itu amanat ya para pendiri bangsa gitu. Pak, kalau ada yang berpendapat bahwa sebetulnya jalur mandiri ini semacam cara juga untuk perguruan tinggi atau kampus subsidi silang, Pak. Karena kalau di jalur reguler kan beberapa orang mengatakan sebenarnya itu justru kurang biaya atau anggaran yang dipakai, diberikan. Itu bagaimana, Pak Cecep? Ya begini ya, subsidi silang itu kan mestinya dipahami bahwa pendidikan itu ranah publik, domain publik yang mana pemerintah itu berkewajiban memenuhi anggaran itu ya dengan standar. Ada standar nasional. Nah sekarang bagaimana dengan subsidi? Subsidi jangan dimasukkan ke biaya mandiri. Ya pola subsidi itu harus memasukkan ketika mahasiswa misalnya lewat jalur-jalur biasa, kemudian orang tua yang mampu itu dibuka jalur sumbangan. Baik, Pak Cecep, ini kalau ini kan kalau kita Pak, kalau kita lihat Pak, sebetulnya kan ini adalah integritas dari pemimpin kampusnya, Pak. Kalau kemudian katakanlah jalur afirmatif yang Anda usulkan itu, apa jaminannya bahwa itu juga tidak akan diselewengkan, Pak, oleh oknum pemimpin di perguruan tinggi, Pak? Ya betul ya, tapi begini, setidak-tidaknya dengan jalur afirmatif, masa tidak ada nurani gitu. Gitu ya. Nah, yang kedua kan harusnya kampus itu menjadi good university governance. Salah satunya itu transparansi dan akuntabilitas. Jadi kalau kampus tidak punya lagi moralitas, ya mau kemana lagi bangsa ini, gitu ya, menyandarkan moralitas itu gitu. Nah, Pak Cecep, jadi ini yang sudah terbukti atau terlihat itu ada 2 kampus ya Pak. Apakah di kampus-kampus kalau kita lokalisir negeri ya Pak, di perguruan tinggi negeri yang lain tidak ada kejadian ini atau belum ketahuan Pak? Ya, saya kira penting juga pemerintah ya mengaudit dan diumumkan kepada publik agar juga perguruan tinggi tidak tercoreng karena oknum, ya. Tetapi terlepas dari itu tetap saya berpandangan perlunya afirmasi ya, bukan jalur mandiri yang model sekarang yang mahal. Tetap itu poinnya ya, tapi audit terus saja dilakukan baik kepada yang sudah maupun nanti misalnya afirmatif, tetap aja audit. Audit bukan hanya soal keuangan, tapi juga manajerialnya. Ya, dan dibuka kepada publik. Eranya kan, era sekarang itu adalah era di mana informasi itu menjadi milik publik. Ya, right to know, hak publik untuk mengetahui. Kalau Kementerian Pendidikan tetap membiarkan atau membolehkan jalur mandiri ini Pak, tidak ada perubahan sama sekali. Kalau menurut Pak Cecep, bisa jadi ada kejadian seperti ini lagi di satu tempat yang lain? Atau dua kejadian ini bisa jadi pembelajaran Pak? Yang mana Pak? Selama tidak ada pembenahan, peluang itu akan terjadi. Ya, utamanya jalur ini, satu, jangan pakai istilah subsidi silang, ya kalau pemerintah tidak mampu. Kan perguruan tinggi harus kreatif, harus buat inovasi gitu ya. Kapital manajemennya di mana? Kita harap ada upaya yang nyata ya untuk memperbaiki keadaan, karena ini memang sesuatu yang sangat menyedihkan ketika lembaga pendidikan yang harusnya mengajarkan kejujuran, justru ada oknum petingginya yang tidak jujur. Kita harapkan ada perbaikan. Untuk saat ini terima kasih pakar kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Cecep. Mas Arief, singkat saja sebelum kita jeda headline news. Kalau kemudian tadi dikatakan Pak Cecep dihilangkan permanen jalur mandiri ini, saya pikir tidak bijak ya, karena gini, kita tidak bergerak di ruang kosong. APBN kita sudah dialokasikan
paling tidak 20% Untuk pendidikan. Dan apa namanya, saya setuju dengan afirmasi untuk orang-orang yang sifatnya tidak mampu dan tidak tersaring lewat SMPTN atau SBMPTN, mereka harus dijemput oleh saringan yang lain. Tetapi kita kan tahu bahwa ada juga orang-orang yang juga perlu kita exploit resources-nya. Misalnya ada anak-anak yang pada dasarnya juga mampu, tapi juga mampu membayar lebih. Kenapa tidak kita lakukan lewat jalur mandiri ini? Nah, daripada devisa kita keluar untuk pendidikan, dan biasanya kan kalau kita mengirim anak ke luar negeri kan bukan hanya sehari 2 hari, tapi setahun 2 tahun atau bahkan sampai di atas 5 tahun. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita harus lihat, sehingga jalur mandiri masih tetap baik, tetapi integritas dari prosesnya yang harusnya kita jaga bersama. Masalahnya adalah sebenarnya di jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru, atau di integritas rektor atau pihak-pihak petinggi kampus yang kemudian memperkaya diri sendiri yang harusnya uang itu untuk kampus. Ya, dua-duanya, Leo. Pada dasarnya sebuah prosedur, sebuah sistem itu hadir itu kan dijaga oleh manusia ya. Jadi apabila sekarang prosedurnya bagus, sistemnya bagus, tetapi kecurangan dan khianat itu ada di institusi tersebut. Saya pikir manusianya ya, yang kita berantas ya manusianya, jangan sistemnya. Kalau misalnya sekarang jalur mandiri dihapus total, hanya karena ada beberapa orang yang khianat di dalamnya, saya pikir ini merupakan kerugian buat kita semua ya. Kita juga jadi bertanya-tanya, Mas Arief, setelah kejadian di Lampung, sekarang di Bali, apakah kemudian Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya? Saya pikir pasti ada. Jadi yang paling penting adalah sekarang bagaimana kita melakukan penanganan kan, bagaimana kita memastikan bahwa aturan main yang memang harus disepakati bersama, dijaga bersama ini merupakan salah satu hal yang kita hormati. Jadi kita jangan, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi, kita tidak perlu terkaget-kaget sama situasi ini. Karena pasti masih akan ada, ke depan pasti akan ada, di tempat lain pasti akan ada, dan ini merupakan salah satu hal yang kita memang harus kita lakukan bersama untuk menjaganya gitu ya. Karena kita sudah punya aparat penegak hukum, ya bergeraklah mereka. Tapi selain itu kita memang harus melakukan investasi kepada anak-anak kita, bahwa yang namanya anti curang, anti khianat itu memang harus dimulai bukan saja di sekolah gitu loh. Bebannya kasihan kalau misalnya kita sekarang taruh hanya di sekolah, tapi di rumah juga harus lakukan, dan itu merupakan salah satu hal yang belum bisa saya lihat, bahwa setiap rumah mengimplement values itu. Kalau di kampus ini, Mas, yang harus lead ya, memimpin penyelidikan atau memastikan transparansi tadi kalau istilah Pak Cecep diaudit ya. Itu siapa? Apakah kampus masing-masing atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Di kampus saya pikir itu ada semacam inspektoratnya ya. Jadi ya keduanya harus bergerak, dan kita harus bekerja sama dengan berbagai macam. Tapi kalau misalnya kementerian memang harus sampai turun, saya pikir apa sanggup itu Kementerian Pendidikan untuk harus meneliti seluruh kampus yang ada di Indonesia, terutama khusus kampus-kampus negeri. Dan itu merupakan salah satu hal yang agak merepotkan ya, karena salah satu misi pendidikan kita yang paling penting untuk kita bela adalah bagaimana politik pendidikan yang pada akhirnya kita harus turunkan menjadi sebuah kebijakan, itu yang kita harus bela dulu. Ini kan merupakan riak-riak riak-riak kecil ya. Kalau ngelihat angkanya juga cuma 1,6 triliun. Kita lihat salah satu orang yang sekarang lagi mantan pejabat pajak aja hartanya katanya udah setengah triliunan gitu ya. Disebut-sebut begitu ya. Jadi saya pikir kita tidak perlu terkaget-kaget. Kita masih akan menemukan kasus ini serupa di kemudian hari dan di berbagai macam tempat. Yang penting bagaimana kita melakukan pendekatan setelah kita mendapatkan tragedi lokal di berbagai macam tempat ini. Kalau ada dugaan kasus korupsi, biasanya kalau melibatkan pejabat, pejabat yang bersangkutan dinonaktifkan dulu supaya mempermudah penyidikan atau penyelidikan. Kalau kemudian kasus penyalahgunaan jalur mandiri ini, Mas Arief, dihentikan dulu semua jalur mandiri sementara ya. Kalau usulan Pak Cecep kan permanen untuk mempermudah pemeriksaan di kampus-kampus yang lain juga. Apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan? Kita akan bahas di bagian berikut. Mas Arief dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita mendengarkan pendapat pemirsa, Mas Arief mungkin boleh dijawab dulu pertanyaan sebelum jeda tadi. Apakah bijak kalau kemudian dihentikan sementara untuk memeriksa dulu apakah penerimaan jalur mandiri ini memang bersih atau tidak? Saya pikir penghentian sementara itu mencerminkan kepanikan ya, dan kita tidak perlu panik atas hal ini. Sehingga yang perlu diaudit, yang perlu ditinjau kembali, yang perlu dikoreksi itu adalah prosedur dan integritas dari manusianya, orang-orangnya, dan itu bisa dilaksanakan bersamaan dengan segala macam proses akademik yang ada di kampus-kampus negeri. Sehingga kalau saya tidak terbayang ya kalau kita menghentikan sebuah proses itu, apalagi dalam penerimaan mahasiswa baru, itu kan saya pikir ini kan sebuah proses yang continuous terus berjalan. Kalau kita mau menghentikan untuk yang tahun depan ya mungkin masih akan bisa lebih masuk akal buat prosedur kampus. Tapi saya cenderung untuk memilih apabila bisa dilakukan adalah ya yang diaudit adalah prosedur dan manusianya saja. Paralel begitu ya dilakukannya. Baik, kita akan kali ini mendengarkan suara dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Pak Faisal. Pak Faisal, selamat pagi. Halo. Halo. Pak Faisal di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Singkat padat saja, silakan. Iya, ini bukan salah informasi, bukan dari Pak Faisal, saya dari Priyatna dari Serang. Maaf Pak, dari siapa Pak? Pak Priyatna dari Serang. Prihatna. Oh, oke. Dan saya termasuk penggemar editorial pagi. Oh, baik. Silakan Pak Prihatna. Iya, jadi kalau saya melihatnya bingkainya mungkin hal korupsi di bidang pendidikan ini bukan baru kali ini. Di bidang-bidang lain pun selain pendidikan kita cukup paham lah situasi korupsi di manapun ada. Kadang kita seperti analoginya seperti ini, kita punya niatan untuk suatu kegiatan acara kita tidak pernah mempersiapkan secara utuh, komprehensif. Tapi kita ribut di ujung. Selalu ribut di ujung. Apakah di sini para penggawa pendidikan kita, ataukah di legislatifnya, ataukah di Senayannya, atau di sananya itu, bukan orang-orang bodoh, tapi mereka bergelar profesor segala macam. Tapi tidak pernah meramu suatu sistem yang valid. Pak Priyatna, ini waktu kita tidak terlalu banyak Pak. Kalau usulan Anda yang konkret Pak, supaya kemudian kasus seperti di Lampung tempo hari sekarang di Bali tidak terjadi lagi, usulan konkretnya apa Pak? Silakan Pak. Saya kira untuk mandiri itu untuk hal-hal yang sifatnya pembiayaan kepada orang tua, kepada anak untuk kuliah, itu untuk swasta saja. Pemerintah untuk
PTN. Swasta saja ya, oke. 100% didapat oleh pemerintah. Oke. Baik. Untuk swasta boleh silakan lah. Oke. Baik, terima kasih Pak Priyatna ya untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Priyatna ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Ya. Metro TV. Saya Selamat pagi. singkat saja, Bang. Ya, silakan Pak. Pertama, sangat prihatin. Korupsi sudah di semua sektor, baik sektor apapun sudah ada korupsi. Sampai haji saja dikorupsi, cepat itu sumber korupsi Ya. dulu. Ya. Saya akan berkali-kali, coba ini bukan paksaan. Penataran P4 diadakan lagi. 36 butir Pancasila itu digalakkan lagi dari SD sampai perguruan tinggi. Kan ada butir ke-8, sila ke-5 itu tidak bergaya hidup mewah, tidak bersikap boros, bersikap adil, itu ada di sila ke-5. Ini semua karena rektor, dosen, semua aparat termasuk Sambu CS ya, tidak memakan penataran P4. Pancasila sekarang sudah diinjak-injak, tidak apa artinya BPIP, Badan Pengkajian Ideologi Pancasila, kalau tidak ada penataran P4. Dulu BP7, ketua BP7 mertuanya Pak SBY, Pak siapa itu jenderal siapa, P4 itu diadakan, digalakkan semuanya, semua sektor sampai orang masuk perguruan tinggi. Penanaman nilai Pancasila berarti ya. Ada penataran P4. Oke. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah Pak untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Peter di Bogor, Jawa Barat. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Arif. Jadi Selamat pagi Pak Peter. Saya lihat secara singkat saja ya. Jalur Pak, silakan. mandiri universitas inilah yang sangat terapuk dan rawan. Khususnya di universitas negeri. Saya sebagai mantan tenaga edukatif yang sudah pensiun, saya lihat memang ini penerimaan ini harus ada kontrol yang ketat. Pemerintah harus campur tangan. Jalur masuk mandiri tersebut harus transparan, harus terbuka. Itu yang saya tekankan tadi. Ketika dia tertutup, rawan orang bermain. Ini saya khawatir ini fenomena gunung es. Beberapa universitas sudah mulai diperiksa. Khususnya yang favorit itu fakultas kedokteran, teknik, itu rawan sekali. Memang ada istilah subsidi silang untuk membantu universitas dari segi finansial. Tapi ini harus transparan kuncinya, terbuka dan dikontrol ketat oleh pemerintah. Saya kira itu saja. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Peter di Bogor, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Ini menarik Mas Arief. Kalau kemudian tadi dikatakan bahwa kurangnya pengamalan Pancasila ya, Pak Sukarwan selalu melihat itu lebih mendasar. Tapi kan itu memang mungkin yang menjadi latar belakang, tapi kalau langkah konkret untuk koreksi, apakah kemudian kita tetap biarkan saja proses ini berjalan sampai semoga tidak terjadi, tapi nanti tertangkap lagi di mana, atau memang harus ada tindakan yang masif, terstruktur, dan sistematis dari Kementerian Pendidikan untuk memastikan bahwa PTN dulu lah ya, itu benar-benar bersih. Leo, saya percaya satu hal, yang namanya korupsi itu seperti pohon dan benalu. Ya. Kalau ada pohon yang dirawat, dijaga, benalunya dibuang, selamatlah ya. Tapi kalau tidak dijaga ya dia mati bersama benalu-benalunya. Dimakan benalunya ya. Nah sehingga dalam hal ini, makanya saya tidak ingin kita semua terkaget-kaget sama korupsi. Korupsi pasti akan ada, masih akan ada. Yang paling penting adalah kita bisa memanage kadarnya saja kan, agar jangan pohonnya mati, agar jangan kita semua binasa gara-gara korupsi. Dan itu merupakan salah satu hal yang harus kita jaga, itu benar-benar hari per hari gitu loh. Dengan sebuah sistem yang terus-menerus kita jaga. Jadi saya merasa bahwa apa yang kita hadapi dalam dunia pendidikan kita ini merupakan salah satu tahap yang harus kita percaya dalam tahap pemeliharaan itu, di mana di dalamnya sistemnya kita lihat, orangnya kita integritasnya kita cek juga, dan ini merupakan salah satu hal yang harusnya rutin kita lakukan. Kalau belajar dari kasus Lampung ya, Mas Arief Udayana ini kan masih ditelusuri, tapi kalau belajar dari kasus Lampung, itu kan pihak-pihak yang harusnya mengawasi proses penerimaan jalur mandiri ini ternyata ikut bermain juga.
Nah, ketika di Udayana mungkin terjadi hal yang sama. Lalu siapa yang bisa memastikan bahwa jalur mandiri ini memang bersih dari perilaku korup oknum-oknum rektor atau petingginya? Iya, kalau di kampus itu kan ada wali amanat ya, yang pada dasarnya juga cukup punya power untuk pada akhirnya mengusulkan berbagai macam prosedur di aturan Lampung main. mereka ikut terlibat itu, Mas, majelis wali amanatnya itu. Ini kan jadi pertanyaan, apakah pengawas harus diawasi lagi atau bagaimana nih memastikan kebersihan di kampus loh ini? Saya makanya dalam situasi ini kita semua memang harus peka melihat hal ini ya. Kalau misalnya wali amanatnya pun juga terlibat ya ganti, rektornya terlibat ya ganti. Dan ini merupakan salah satu hal yang harusnya sebagai sebuah rutin ya bisa kita lakukan dan prosedur biasa dalam hal ini. Kalau misalnya memang terbukti melakukan unsur-unsur pidana ya lakukan pendekatan pidana atas orang tersebut. Jadi ini merupakan salah satu hal yang kita memang tidak perlu terkaget-kaget lagi karena yang namanya korupsi itu ada di berbagai macam sendi kehidupan termasuk pendidikan. Sistemnya sendiri apakah memang harus diubah ya? Tadi kan Pak Peter dari Bogor mengatakan ini harus diubah, sistem penerimaannya harus transparan. Kalau dalam bayangan saya secara sederhana Mas Arief, mungkin ada satu sistem yang kemudian ada di meja Menteri Pendidikan untuk melihat apakah memang penerimaan mandiri ini, jalur mandiri ini memang cukup transparan atau tidak, dan sewaktu-waktu bisa diintervensi. Apakah mengganti orang itu tanpa mengubah sistem bisa memastikan kebersihan kampus, atau sistemnya juga memang harus diubah, dibuka lebih transparan? Saya pikir dua-duanya ya. Jadi kita memang tadi Pak Peter bilang bahwa kita harus mengkoreksi apa yang pada akhirnya menjadi aturan main selama ini. Apakah itu memberikan ruang buat orang-orang yang khianat dan curang untuk pada akhirnya melakukan aksi-aksi mereka. Kalau misalnya itu bisa dikoreksi ya kita koreksi. Dan keterbukaan itu memang juga penting, Leo, karena orang-orang yang pada dasarnya memiliki karakteristik curang itu memang senang bekerja di tempat atau beroperasi di tempat-tempat yang gelap. Remang-remang. Sehingga keterbukaan untuk pada akhirnya misalnya kita pada tahun ini sebuah kampus negeri membuka jalur mandiri untuk sekian orang, dan berapa dana yang pada akhirnya dibutuhkan untuk kampus tersebut, berapa yang menjadi rupiah yang ditargetkan gitu ya. Ini merupakan salah satu hal yang kenapa tidak kita lakukan. Kalau misalnya ada anak-anak orang kaya yang pintar dan pada dasarnya bisa juga sama-sama menjalani kehidupan kampusnya sebagai mahasiswa yang berbakti, yang pada akhirnya bisa membanggakan bukan saja kampusnya tapi juga negerinya, kenapa tidak gitu loh. Daripada kita harus mengeluarkan devisa ke luar negeri untuk orang-orang kaya ini, lebih baik kita tampung mereka di dalam kampus dalam negeri, kita manfaatkan resourcesnya, dan pada akhirnya semua orang bisa puas dan dengan aturan termasuk integritas orang yang kita pelihara baik-baik. Tapi kalau itu memang dilakukan standar nilai minimal, itu tetap diberlakukan kan Mas Arief? Karena kalau misalnya itu di Fakultas Kedokteran misalnya, yang diduga terjadi di Lampung, passing grade-nya diturunkan. Saya jujur akan khawatir kalau kemudian saya harus diperiksa oleh dokter yang saya tahu berasal dari jalur mandiri yang karena uang yang banyak, akhirnya passing grade-nya bisa turun, dan akhirnya kualitas penanganan medis dari dokter ini kan dipertanyakan. Itu bagaimana, Mas? Ada dua hal. Kalau bagi saya, pertama dalam hal passing grade, kita tidak boleh terlalu optimis bahwa anak-anak yang mampu bayar ini adalah anak-anak yang tidak berprestasi secara akademik. Saya yakin bahwa kampus bisa menentukan sebuah formula passing grade yang aman, ya, bahwa mereka bukan anak-anak yang underprivileged dalam hal akademik, tapi punya privilege dalam hal finansial. Jadi maksudnya walaupun punya uang banyak tidak bisa kemudian masuk kalau tidak lolos standar minimal ini ya. Itu dipastikan tuh ya. Otoritasnya ada di kampus. Yang kedua, salah satu hal yang penting kita lihat, tadi Leo bilang soal fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran itu termasuk salah satu fakultas yang kuliah paling lama, dan seleksi alam itu berlaku di dalamnya gitu ya.
saya yakin bahwa apabila anak ini memang dipaksakan untuk menjadi seorang dokter, akan ada tahapan seleksi alam di dalamnya yang pada akhirnya bisa membuat anak itu terbukti bahwa terseleksi secara alamiah begitu ya. Tidak layak dia menjadi dokter, gitu ya. Dan mungkin di berbagai macam fakultas yang kuliahnya jauh lebih pendek, mungkin mereka akan lolos. Tapi sebagai dokter saya yakin ada seleksi alam yang jauh lebih ketat. Mas Arief, ada teman yang mengatakan begini, ini kan kasus terjadi dengan segala hormat tentunya dengan Universitas Lampung, dengan Universitas Udayana. Ini kampus-kampus yang belum top 5 ini, Leo. Teman saya bilang begitu. Coba kalau kasus ini terjadi di UI, ITB, Airlangga, IPB, UGM, wah ini pasti akan besar sekali. Apa benar sinyalemen teman saya seperti itu? Atau memang ini sudah diperhatikan tapi operasinya jangan-jangan senyap begitu Mas Arief untuk membersihkan atau memperbaiki keadaan? Bagaimana Mas? Ya, saya selalu ini dalam hal korupsi ya, Leo. Saya merasa bahwa kita tidak perlu lagi terkaget-kaget atas hal ini. Karena potensi korupsi di mana-mana ada. Sehingga yang kita harus berkonsentrasi, hal apa yang kita harus berkonsentrasi adalah prosedur yang kita lakukan, maintenance rutin yang kita lakukan, apakah sudah kita lakukan pada prosedurnya, apakah sudah kita lakukan pada integritas orang-orangnya, itu saja yang pada akhirnya harus kita lakukan. Karena kalau misalnya ternyata wali amanatnya memang tidak berfungsi sama sekali, atau justru seperti diunilai terlibat, itu merupakan salah satu kerugian buat kita semua. Makanya keterbukaan ini penting, bagaimana wali amanat itu diberikan ruang buat memberikan semacam mekanisme kontrol yang proper buat sebuah kampus negeri. Saya pikir itu merupakan salah satu hal yang cukup penting. Karena sekarang gini, tidak semua orang tahu siapa wali amanat dari sebuah kampus negeri. Dan ini saya pikir mereka harus diberikan ruang untuk berbicara, diberikan ruang untuk mengkritik, diberikan ruang untuk mengkoreksi terhadap banyak hal. Jadi ya saya percaya bahwa ini adalah momentum buat kita semua untuk melakukan banyak hal yang sifatnya korektif. Korupsi atau dugaan korupsi ya, kalau di Udayana ini kan masih dugaan korupsi. Ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan, Mas Arief, karena terjadi di dunia pendidikan. Ketika kita diajarkan nilai-nilai kejujuran, kebaikan oleh guru, justru yang kita anggap guru ini yang tidak jujur. Pertanyaannya adalah apakah kemudian kita bisa benar-benar yakin akan ada perbaikan dunia pendidikan, atau jangan-jangan kalau nanti tidak lama lagi ada kasus besar lain, kita lupa dengan ini. Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Arief, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi ini. Mas Arief, kejadian di Bali ini bisa meyakinkan kita bahwa akan ada upaya perbaikan yang menyeluruh, benar-benar sungguh-sungguh, atau ini hanya sekedar kasus saja? Harus yang pertama, ya, bahwa kalau kita punya ekspektasi yang sangat-sangat tinggi terhadap dunia pendidikan dan industrinya, saya pikir itu merupakan salah satu hal yang kita harus tinjau, kita harus review, dan kita harus pastikan bahwa maintenance yang rutin itu harus ada, gitu ya, baik terhadap prosedur maupun terhadap orangnya. Sehingga kita ini kan membebankan dunia pendidikan itu terlalu tinggi, gitu ya. Saya yakin lah Leo bisa jadi seperti ini kan, the credit goes bukan hanya kepada dosen-dosen dan kampusnya, gitu ya, tapi ada elemen rumah, ada elemen lingkungan, ada elemen segala macam yang pada akhirnya bergerak untuk bisa mencetak seorang Leo, ya. Dan dalam hal ini saya juga ingin menggarisbawahi hal tersebut, bahwa semua memang harus bekerja buat anti korupsi. Karena gini, bahwa kita sudah memiliki perangkat untuk memberantas korupsi, ya. Tapi apakah sekarang semua sudah bergerak?
Itu kan menjadi pertanyaannya. Yeah. Sekarang bagaimana seorang anak di Jepang itu misalnya ditanamkan nilai misalnya anti curang, anti khianat, kejujuran atau kejujuran, itu merupakan salah satu hal yang penting gitu. Dan apakah kita sudah lakukan itu? Itu merupakan sebuah investasi yang memang tidak bisa kita petik besok gitu ya. Tapi hal-hal yang elementer seperti ini memang harus kita lakukan, dan bukan saja oleh dunia pendidikan tapi juga oleh semua pihak. Pasti ada perbaikan, atau amit-amit menunggu ada kasus di top 5 universities tadi yang kita sudah bisa sempat... bisa jadi. Mungkin kalau misalnya ternyata di Ivy League kita memang ketahuan seperti itu, sekali lagi kita jangan terkaget gitu ya. Salah satu hal yang kita harus lakukan, ya udah kita ganti prosedurnya, kita review prosedurnya seperti apa, kita ganti orangnya, tangani itu secara hukum, move on gitu loh. Dan itu yang pada akhirnya memang harus kita lakukan. Jadi itu bagian dari proses sebenarnya untuk berkembang menjadi negara maju itu ya, bangsa yang maju, yang menghargai kejujuran. Semoga dengan peristiwa ini adalah peristiwa terakhir ya Mas Arief. Kita tidak lagi duduk di sini untuk membicarakan ada oknum rektor yang lancung begitu di dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Mas Arief, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Mas. Pagi, Leo. Pemirsa, bangsa yang maju adalah bangsa dengan pendidikan yang kuat. Pendidikan adalah fondasi sekaligus tiang kemajuan bangsa. Jangan mimpi bangsa kita, bangsa Indonesia, akan bebas dari kubangan korupsi kalau sektor pendidikan tidak bisa bebas dari praktik korupsi, suap, dan penyelewengan anggaran. Mari kita terus jujur dimanapun kita berada. Dan saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.